بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah sambil kita menunggu waktu isya. Kita jadi itikaf, bagi yang belum jadi itikaf thalabul ilmi dan silaturahmi. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan berlipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumil ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Ali Imran juz yang keempat ayat yang ke-153. Bagi yang punya HP atau yang punya Quran, silakan dibuka ayat yang ke-153 dari surah Ali Imran. Yang mana ayat yang ke-153 ini merupakan kelanjutan dari ayat yang 152 yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu 3 penyebab kekalahan umat Islam di perang Badar. Dan Allah sebutkan 3 penyebab ini supaya jangan terulang kembali, ya, baik kepada Rasulullah dan para sahabat, dan begitu juga umatnya sampai akhir zaman. Apa itu yang pertama? Yang pertama, mereka lemah, ya. Lemah artinya berubah niat mereka yang tadinya mencari akhirat, mencari pahala karena Allah, berubah karena melihat di depan, ya, mata mereka harta ghanimah, harta rampasan perang yang begitu banyak. Akhirnya mereka menginginkan harta dunia tersebut. Jadi Allah sindir, minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah. Sebagian kamu ada yang menginginkan dunia dan sebagian kamu ada yang menginginkan akhirat. Ini di zaman Nabi, para sahabat. Ada ternyata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya nggak menyangka di antara para sahabat itu ada juga yang mau dunia. Kami nggak tahu, kata Abdullah, kecuali ketika turun ayat ini baru kami menyadari, oh ternyata ada juga yang orang berperang ini ingin dunia. Itu sama sahabat. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Sama juga. Ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Jadi jangan
harus waspada, kita harus hati-hati. Ya. Dia itu kan pengurus masjid, Pak Ustaz, gak mungkin dia apa? Ya, tidak mungkin Pak Ustaz, tidak mungkin dia kan seorang ustaz. Oh, belum tentu. Ya, maka kita disuruh waspada dan berhati-hati. Kemudian yang kedua, penyebab mereka kalah, wa tanaza'tum fil amr. Mereka suka berbantah-bantah, suka mencaci, suka menghina, mencari kelemahan orang lain. Ini hal yang akan menjatuhkan umat Islam dari pandangan Allah. Seharusnya kita memuliakan saudara kita. Seharusnya kita menutup kekurangan saudara kita. Seharusnya kita saling asah, saling asih, saling asuh. Ya, jangan saling gasak, saling gesek, saling gosok, ya kan? Saqatat min ainillah. Kalau umatku sudah saling caci maki, mereka jatuh dalam pandangan Allah. Ini penyebab. Kita lihat sekarang betapa banyak ya umat Islam saling membuka, saling membid'ahkan, bahkan saling mengkafirkan, mensyirikkan. Itu hal yang tidak boleh. Kita boleh berbeda pendapat selama itu dibolehkan khilafiyah, ya. Maka tapi kita harus saling menghargai, saling menghormati. Yang ketiga, penyebabnya adalah wa'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kamu mendurhakai Nabi, menyalahi perintah Nabi, padahal kamu sudah melihat kemenangan di depan mata kamu. Musuh sudah lari ke sana kemari. Pemegang bendera dengan 7 orang pengawalnya mati sudah. Ini menandakan kemenangan sudah depan mata. Kok masih mau durhaka kepada Nabi? Ini tentu keterlaluan. Maka sekarang kita lihat betapa banyak umat Islam yang durhaka kepada Rasul, meninggalkan sunnah Nabi. Jangankan sunnah, bahkan yang wajib-wajib pun mereka tinggalkan. Maka ini perlu kita benahi, perlu kita saling nasihatkan, saling mengingatkan supaya 3 perkara ini jangan dilakukan. Mungkin karena syarat pertolongan Allah itu belum kita lakukan, makanya sampai sekarang kita nggak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang akan kita bahas ini ditambah lagi. Ada penyebab kekalahan dari perang Uhud, yaitu akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu para sahabat melarikan diri dari peperangan. Tidak boleh kita lari dalam peperangan, termasuk dosa besar. Kalau kita sudah berperang, kita tinggal, kita lari. Kecuali kita mundur mengatur strategi, mundur selangkah untuk maju 1000, tidak masalah. Tapi kalau lari itu perbuatan tercela. Bahkan saking larinya mereka, saking kencangnya lari mereka nggak sempat menoleh ke kanan. Kalau masih sempat menoleh ke kanan, berarti nggak kencang lagi itu. Ibarat kita tuh, ibarat ketemu apa tuh, kalau bahasa kitanya lari kaki 1000, ya kan? Nah, saking kencangnya. Dan sampai Nabi memanggil mereka yang satu rombongan sudah jauh, tinggal yang belakang nih. Yang di belakang itu pun ketika Nabi memanggil, tunggu, kata Nabi, jangan lari dulu, jangan tinggalkan. Ya. Sampai Nabi memanggil pun tidak dengar mereka, saking kencang lari, atau mungkin saking ketakutan. Nah, ini yang kita bahas nanti. Padahal Nabi sudah memanggil, yang dipanggil Nabi itu yang orang terakhir, rombongan terakhir. Biasanya kalau sudah lari itu siapa yang paling belakangan? Orang terakhir, yang dipanggil terakhir juga nggak mendengar, apalagi yang di depan sana. Ya. Akhirnya dengan kesalahan itu mereka ditimpa kesedihan demi kesedihan. Ya, kita pasti apa kesedihan yang mereka alami tersebut. Tapi karena Allah memaafkan mereka,
Allah mengampuni dan mereka bertaubat dan Allah terima taubat mereka, ya, maka mereka sudah tidak sedih lagi, ya. Karena walaupun mereka luka, walaupun mereka kalah, ya, walaupun mereka dikuasai oleh musuh, karena Allah memaafkan mereka, tidak ada lagi kesedihan. Mereka berjanji akan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bacakan ayatnya dulu, kemudian kita terjemahkan, kemudian nanti kita tafsirkan, dan kalau ada waktu kita buka sesi tanya jawab. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Shadaqallahul Azim. Idh tus'iduna, dan ingatlah ketika kamu lari kencang, lari dari peperangan. Wala taluna ala ahadin, dan kamu tidak menoleh kepada satu orang pun. Gak sempat menoleh saking kencangnya lari dari peperangan tersebut. Wa rasul yad'ukum, padahal Rasul memanggil kamu fi ukhrakum, yaitu rombongan yang terakhir dari kamu. Karena rombongan pertama sudah jauh, ini sudah terakhir. Yang terakhir saja tidak dengar. Yang terakhir saja tidak sempat menoleh. Siapa yang memanggil saya ini? Saking kencang larinya. Ini kesalahan. Ini satu hal yang tidak layak dicontoh, ya. Ini tanda orang penakut. Tidak boleh kita lari dari peperangan. Fa'adzabakum, maka dengan sebab perbuatan itu kamu ditimpa ghamman bi ghammin, kesedihan di atas kesedihan. Mereka sudah tidak tanggung jawab, sudah berubah, maka Allah turunkan, ya, kekalahan kepada mereka. Yang menyebabkan kekalahan itu menjadi sedih di atas kesedihan. Likai la tahzanu ala ma fatakum. Tapi setelah itu Allah ampuni mereka, ke ayat yang sebelumnya sudah dijelaskan. Walaqad afa ankum, ya. Ayat sebelumnya dijelaskan, maka karena Allah sudah memaafkan mereka, likai la tahzanu, supaya kamu tidak sedih lagi di atas apa yang telah luput dari kamu. Luput artinya yang sudah tidak kamu dapatkan lagi kemenangan, tidak mendapatkan kemenangan, ya. Wala ma asabakum, dan juga kamu tidak akan sedih dengan apa yang menimpa kamu berupa luka, berupa kematian, ya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Allah tahu, ya, apakah perbuatan kita itu baik atau buruk. Kalau baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau buruk akan dibalas dengan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk pada tafsir. Kalimat ini dimulai dengan id. Awal ayat ini id. Id itu ketika. Artinya Allah menceritakan satu kejadian yang pernah terjadi. Ketika apa? Ketika terjadi perang Uhud di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjemahnya ingatlah
peristiwa ketika, supaya peristiwa ini diingat untuk dijadikan pelajaran. Kalau itu baik, jadikan teladan. Kalau itu buruk, jadikan sempadan. Ya. Yang baik diikuti, yang buruk jangan diikuti. Ini kisah yang tidak baik, kejadian yang tidak baik, ya, yang jangan sampai terulang kembali kepada umat Islam. Ingatlah peristiwa istus'iduna, ketika kamu lari jauh, lari kencang. Kalimat tus'iduna, tus'idu, as'ada tus'idu, artinya so'ada ini sebenarnya artinya jauh. Jadi kalau di Mesir itu, kalau kita kenalan sama orang Mesir, kita tanya kepada dia, aina taskun, di mana kamu tinggal? Kalau dia bilang ana min Sa'id, ana min Sa'id, saya dari kampung yang jauh. Berarti bukan di kota, dia orang kampung, dia orang provinsi lain. Ana min Sa'id tus'iduna, artinya jauh, tapi di sini diartikan ya berlari jauh. Ingatlah ketika kamu berlari sampai jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul masih bertahan, beberapa orang sahabat masih bertahan, tapi ada sebagian mereka yang sempat lari jauh. Ini satu kesalahan, ini satu dosa besar, lari dari medan pertempuran. Istus'iduna wala taluna ala ahadin, dan kamu tidak menoleh kepada satu orang pun, ya. Tidak menoleh, tidak sempat melihat, tidak sempat menoleh orang-orang di sekitarnya. Saking larinya, kencangnya lari, ya, mereka. Dan kamu tidak menoleh. Kalau masih sempat menoleh, berarti itu belum lari kencang, ya. Nah, ini saking kencangnya sehingga kamu tidak tahu siapa yang di kanan kiri kamu, nggak sempat menoleh. Wala talbuna ala, satu kesalahan, saking takutnya, ya, saking kencangnya, sehingga dia tidak bisa melihat orang yang kiri kanan. War Rasul, dan sementara Rasul, wau itu namanya wau hal, yang mana keadaan Rasul waktu itu, waktu kamu lari kencang itu, ya do'ukum, memanggil kamu, ya. Rasul menginginkan para sahabat tetap di posisi mereka masing-masing yang sudah diatur, ya. Jangan sampai meninggalkan. Ini malah mereka meninggalkan dan lari jauh. Maka Rasul melihat mereka bubar, Rasul memanggil. Wa Rasul yad'ukum fi ukhrakum, pada sekelompok kamu. Kelompok di sini kelompok yang ukhra. Ukhra itu akhir, ya. Kelompok yang terakhir. Kelompok yang pertama udah duluan jauh, udah sempat lagi dipanggil Nabi. Biasa kalau mereka lari, siapa yang terakhir? Yang terakhir yang di belakang. Akhirnya kelompok di belakang inilah yang dipanggil Nabi. Fi ukhrakum, kelompok yang terakhir dari kamu, yang paling belakang. Karena itu sempat lihat Nabi. Fi ukhrakum, maka karena mereka melarikan diri, mereka tidak mendengarkan amaran Nabi, datanglah, ya, ujian, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, fa'atsabakum ghamman bi ghammin, maka kamu ditimpa kesedihan
atas kesedihan. Jadi ternyata yang membuat kita sedih itu diri kita sendiri. Yang membuat kita bahagia diri kita sendiri juga. Kalau seandainya kita tetap ikhlas, mengharap rahmat Allah, senantiasa melaksanakan yang baik-baik, maka kita akan bahagia. Tapi kita kalau sudah salah niat, yang tadinya niat akhirat sekarang sudah berubah dunia, yang tadinya taat sekarang sudah berubah, itu yang membuat kita sedih, itu yang membuat kita gagal, itu yang membuat kita menderita. Di sini kalimat menimpa digunakan kalimat azaba, maka kamu ditimpa. Karena kesalahan kamu itu kamu ditimpa kesedihan di atas kesedihan. Sebenarnya kalimat azaba itu bukan menimpa, azaba itu dari kalimat thawab, pahala. Kalau kita artikan makna yang sebenarnya, maka kamu diberi pahala, kan? Pahalanya apa? Kesedihan di atas kesedihan. Loh, kok pahala malah mendapat kesedihan? Seharusnya pahala itu kegembiraan di atas kegembiraan. Kenapa? Kok digunakan kalimat pahala? Nah, ini dalam bahasa Arab namanya al-hukmiyah, sindiran. Sama seperti ayat di nanti ada ayatnya, Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Itu orang-orang munafik, berikan kabar gembira kepada mereka azab yang pedih. Kok azab yang pedih kabar gembira? Seharusnya kalau kabar gembira itu berupa surga, berupa pahala. Ini kok malah kabar gembira dengan azab yang pedih? Ini sindiran supaya mereka tersentak. Ya Allah, saya ternyata dapat azab yang pedih. Disebut kabar gembira supaya mereka menoleh, ternyata azab yang pedih, supaya mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Ini juga fa'adzabakum, maka kamu diberi pahala. Tapi kalau kita terjemahkan tidak demikian supaya orang yang membacanya nggak pening. Ini sudah pahala malah kesedihan, maka dirubahlah azab itu ditimpa. Maka kamu ditimpa, ghamman bi ghammin, kesedihan di atas kesedihan. Di sini kalimat ghamman tidak pakai alif lam, ghammin tidak pakai alif lam, menandakan kalau ada dua kalimat yang tidak pakai alif lam diulang dua kali, ini nggak sama. Ini kesedihannya lain, ini kesedihannya lain, dua kesedihan. Tapi kalau dia pakai alif lam, di sini pakai alif lam, itu sama. Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra. Al usri dua kali tapi pakai alif lam. Sesungguhnya di balik kesusahan itu ada kemudahan. Di balik kesusahan ada kemudahan. Tapi disebut kesusahan itu pakai alif lam itu satu saja. Tapi kalau yusra tanpa alif lam, ada dua, pertama yusra, kedua yusra, itu beda. Jadi kemudahan ada dua, kesulitan cuma satu. Jadi sebenarnya kehidupan kita di dunia ini 2:1. Kemudahan Allah berikan 2, kesusahan cuma 1. Mana yang lebih banyak? Kemudahan atau kesusahan? Kemudahan. Jadi di sini juga ghamman bi ghammin. Dan ulama pun kalau ini tidak sama, berarti memang ada dua kesedihan ini ketika perang Uhud itu. Apa kesedihan yang pertama? Kesedihan yang pertama, mereka mendapat kekalahan, mereka ada yang luka, ada yang meninggal. Yang pertama itu merupakan kesedihan bagi mereka, kekalahan. Padahal kemudian
depan mata. Akhirnya mendapat kekalahan, bahkan terbunuh 75 orang. Orang kafir cuma 8 orang. Ya. Kemudian banyak yang luka lagi. Yang pertama, kesedihan yang pertama. Kesedihan yang kedua, mendapat kabar Rasulullah meninggal dunia. Ini lebih berat lagi bagi mereka. Kalau sekedar luka, saya tahan ya Allah. Saudara saya meninggal, saya tidak masalah. Tapi kalau Rasul meninggal, nah, ini lebih sedih lagi. Mereka fa'athabahum ghamman bi ghammin. Satu pendapat lagi mengatakan ghamman yang pertama itu adalah kekalahan. Ya. Mereka kalah. Ghamman yang kedua, mereka itu bukan sekedar kalah, tapi mereka dikuasai oleh musuh. Ya. Saking dikuasai musuh itu ada satu orang sahabat bernama Anas bin Nadar. Pamannya Anas bin Malik. Ada Anas bin Malik, ada Anas bin Nadar. Ya. Anas bin Malik itu keponakannya, ya, yang menjadi khadim, bukan menjadi khadim. Ya. Anas bin Malik menjadi khadim, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas, pamanku pergi ke perang Uhud dan dia berperang terus sampai ke di tengah-tengah musuh. Dia bertakbir. Ya. Ketika selesai perang, maka kaum muslimin mencari siapa keluarganya yang meninggal, siapa yang terluka. Ya. Maka ditemukan satu orang yang badannya hancur, tidak diketahui siapa, ya. Akhirnya dibagi-bagi, coba siapa. Kebetulan ada saudari perempuannya, ya, ikut melihat. Begitu dilihat, dia cuma melihat jarinya saja. Oh, ini saudara saya. Jadi kalau yang dilihat hanya jarinya saja, bagaimana hancurnya mukanya, kepalanya, badan semuanya. Begitu mereka dikuasai, leluasa musuh membunuh mereka. Ini kesedihan yang luar biasa. Bahkan juga yang sering kita dengar, Hamzah paman Nabi, ya, itu setelah ditombak oleh Wahsy, itu dadanya dibelah oleh Wahsy dan dikeluarkan jantungnya, ya, dan hindun gigit jantungnya tadi. Ya. Bukan main sedihnya Nabi melihat paman ini berlakukan begitu. Ini makna fa'asabakum ghamman atau bi ghammin, kesedihan di atas kesedihan. Nah, karena kesalahan kaum muslimin juga yang tiga yang tadi yang di atas, dan yang terakhir mereka lari meninggalkan yang peperangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, mereka bertaubat, minta ampun kepada Allah. Di ayat yang sebelumnya, walaqad afankum, dan sungguh kami telah memaafkan kamu. Ya. Kalau tidak, mereka merasa sedih, merasa bersalah. Apa yang nanti kita jawab di depan Allah. Kalau kita ditanya kesalahan ini, ya, mereka bertaubat kepada Allah, langsung turun firman Allah, walaqad afa. Tidak usah khawatir, Allah sudah memaafkan kamu. Kemaafan ini membuat sahabat tidak sedih lagi, membuat sahabat gembira, walaupun di antara mereka ada yang mati, ada yang luka, mendapat kekalahan, bahkan mereka dikuasai oleh musuh pada waktu itu, ya, karena mendapatkan keampunan dari Allah. Inilah likaila tahzanu, supaya kamu enggak sedih lagi ala ma fatakum, terhadap apa yang telah luput dari kamu. Padahal kemenangan tadi sudah depan mata, harta ghanimah sudah depan mata, ternyata hilang semuanya.
Tanda sirna. Wala ma asabakum, dan juga kamu tidak sedih terhadap bukan saja kemenangan yang hilang, harta ghanimah, bahkan kamu ditimpa musibah, ya, ada yang meninggal, ada yang luka, ya. Tapi karena mendapatkan keampunan dari Allah, mereka sudah tidak sedih lagi dan siap kembali untuk berjuang, siap kembali untuk mempertahankan kebenaran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti sehari setelah itu terjadi peperangan namanya Asadul, ya, perang itu Asadul, perang setelah 1 hari setelah Uhud itu umat Islam mendapatkan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, ya. Kalau kamu melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah, menyalahi niat, durhaka kepada Allah, tahu. Ingat, kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan disiksa, ya. Di dunia mungkin kamu lepas, di dunia mungkin kamu dimaafkan oleh Nabi, ya, kamu meninggalkan peperangan, ya. Tapi kalau kamu segera bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dunia inilah tempat kita segera, ya, meminta ampun, karena dunia ini adalah tempat ujian. Allah sengaja, ya, memberikan kesempatan kepada orang-orang munafik, pulang 300 orang, ya. Mereka nggak diapa-apakan, mereka nggak disiksa oleh Allah, supaya mereka tuh mau kembali kepada Allah. Orang kafir Quraisy selama 13 tahun bahkan mereka minta kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu benar seorang Nabi, seorang Rasul, coba turunkan azab hujan batu kepada kami. Itu yang menantang Nabi. Kalau kamu tidak sanggup, berarti kamu bukan Nabi. Apa jawaban Nabi? Saya ini berdakwah atas dalil yang kuat, keterangan yang nyata, ya. Dan kamu melihat sendiri Al-Quran yang diturunkan, ya. Dan masalah diturunkan azab, disiksa itu bukan urusan saya, bukan kemampuan saya, di luar kewenangan saya, ya. Di luar kemampuan saya, itu hanya hak milik Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah menunda? Allah kalau mau turunkan azab bisa. Kenapa ditunda? Karena dunia ini tempat ujian, ya. Nah, nanti ada mereka yang beriman kembali kepada Allah, ada yang bertobat, terutama di Fathu Makkah, banyak yang bertobat kepada Allah. Nah, ini artinya apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan Allah turunkan siksa? Seperti sekarang kita lihat Israel, begitu babi buta menghantam saudara kita di Gaza, di Lebanon, di sekitar sana semua. Tapi apa? Kok tidak disiksa mereka? Nah, kita serahkan nama Allah. Mudah-mudahan mereka nanti ada yang dapat hidayah, ya, sampai nanti turun, ya, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah khabir, Allah Maha mengetahui di antara siapa di antara hamba-hambanya nanti yang mau bertobat, siapa yang tetap dalam kekufuran. Khabir artinya mengetahui dan bisa memberitahukan apa yang dia ketahui. Itu khabir. Kalau alim mengetahui, tapi belum tentu dia bisa memberitahu apa yang dia ketahui. Itu perbedaannya. Alim, ya. Kalau alim terus dia bisa mengetahui, berarti dia khabir. Ada orang, Pak, saya mau tanya, Pak, gimana hukum ini? Wah, itu saya tahu dulu, tapi saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Nah, itu berarti dia hanya pernah mengetahui tapi tidak bisa menceritakan. Di khabir, fas'al bihi khabiro,
Khabir ini dia juga pakar, ya, ahli pakar, sudah mendalam itu mana khabir. Jadi Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan nanti Allah akan beritahukan pada hari kiamat, dibuka semuanya apa yang telah kita lakukan. Baik, nah pembahasan kita pada kali ini ya walaupun satu ayat. Sebelum kita akhiri, mungkin antara jamaah yang mau kita bahas dipersilakan. Ada lagi silakan. Ya, terima kasih Pak. Silakan lagi. Jadi di zaman Nabi, para sahabat itu sangat dekat dengan Nabi dan fondasi yang ditanamkan pertama kali adalah syahid dan kemenangan. Nah, para sahabat sudah mengetahui ini. Kalau kita perang berarti ada dua kemungkinan, kita mati syahid atau kita menang dengan mendapat kebahagiaan. Karena itu di dalam cerita ini masih terdapat ada yang kekalahan, sahabat lari, padahal mereka sudah tahu ini dekat dengan Nabi, sudah ditanamkan ini mati syahid atau kemenangan, masih ada yang lari. Nah ini apa maksud Allah untuk memberikan semacam ini? Terima kasih. Iya, baik sekali ya tentang yang kita bahas hari ini. Kalau kita bahas sahabat Nabi adalah manusia yang terbaik setelah para nabi, ya. Kalau umat Islam yang terbaik itu zaman sahabat, kemudian baru tabiin, baru tabiin baru sampai kiamat nanti. Ya. Nah, pertanyaannya kok masih ada di antara mereka yang sudah ditarbiyah Nabi, yang sudah dididik Nabi, diberikan semangat oleh Nabi, kok masih ada yang lari, kok masih ada yang durhaka kepada Nabi. Nah, maka di sini artinya ya hidayah petunjuk itu semata-mata di tangan Allah, ya. Nah, dan Allah ceritakan bahkan paman kandungnya sendiri nggak mau dapat hidayah, tidak menerima hidayah. Ali bin Abu Thalib, ya, paman beliau. Ada lagi paman beliau Abu Lahab, ada lagi Abu Jahal, ya. Padahal mereka melihat sendiri lagi. Maka di sini hidayah itu di tangan Allah. Jadi kalau kita sekarang dapat hidayah, jangan bangga dulu. Saya belum, bukan kita punya semata-mata Allah, karunia dan rahmat. Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah. Nah, artinya apa? Kita bersyukur kita dilembutkan hati kita ke masjid, dilembutkan hati kita mau sholat. Itu kita jangan bangga, oh saya ini tidak, tetap kita menganggap itu ada petunjuk dari Allah. Nah, kemudian yang kedua, di sini perlu ya kita berhati-hati. Tadi seperti saya katakan tadi, waspada. Bukan berarti orang yang baik itu sudah 100% baik. Mentang-mentang dia pengurus masjid, amal itu belum tentu. Mentang-mentang dia orang partai Islam itu belum tentu, ya. Nah, maka kita juga tetap kita waspada, berjaga-jaga. Jangan terlalu kita 100% ya percaya kepada seseorang, karena ya kita nggak tahu apa yang dalam hati seseorang. Secara zahir kita tetap berbuat baik, ya, berbuat amal yang baik, tapi tetap kita menjaga, ya. Jangankan zaman kita sekarang, zaman sahabat saja, minkum may yuridu dunya. Sebagian kamu itu ada yang menginginkan dunia. Maka beruntunglah orang yang diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk, dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari maksiat, ya. Ini berarti Allah, ya, telah memilihnya, mungkin dengan keikhlasannya, mungkin dengan sebab kesungguhannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh ya di jalan kami, maka akan kami bukakan pintu-pintu hidayah. Nah, saat ini ujian, dunia ujian. Kita nggak tahu hari ini kita lulus, besok kita gagal.
Mungkin seseorang lulus di segi harta, mungkin sensitifnya di wanita, ya kan? Ada orang di harta wanita dia lulus, tapi pas jabatan, nah, jadi kita harus siap, ya, kita harus senantiasa berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh supaya kita selamat dari ujian demi ujian tadi. Ya, kita nggak tahu nanti sekarang begitu, kalau korupsi, angka koruptor, ya, begitu dia jadi pejabat malah dia koruptor, ya kan? Nah, jadi perlu kita berhati-hati, ya, karena ujian itu kita nggak tahu, ya, apakah kita bisa lulus atau tidak. Senantiasa minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk, ya, dan kita selalu ada di majelis-majelis ini. Di majelis itu ada yang mengingatkan kita kembali, ya, kita baca Al-Quran, baca hadis Nabi, ya, inilah hal yang akan menyebabkan kita. Sudah masuk berapa waktu? Masih lagi 3 menit, ya. Jadi alhamdulillah, ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah membahas satu ayat lagi, ya, tentang berkaitan dengan perang Uhud. Ini memang diceritakan supaya kita jadikan pedoman, ya. Ini bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar kisah terus lewat, enggak. Ini akan terjadi lagi nanti, ya. Kita akan menghadapi sendiri pribadi kita. Kita akan menghadapi keluarga kita, kelompok kita, masyarakat kita, umat kita, ya, akan menghadapi ini. Jadi perlu kita saling mengingatkan, perlu kita saling, ya, watawasau bil haq, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.